Daftar utang Indonesia dari era Presiden Soekarno hingga Jokowi. Data statistik utang internasional yang dipublikasikan Bank Dunia pada Senin tanggal 12 Oktober tahun 2020 menunjukkan, Indonesia berada di posisi ke-7 dengan utang luar negeri terbesar. Utang pemerintah terus bertambah dari masa ke masa, mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Berdasarkan catatan Bank Dunia, utang luar negeri Indonesia naik lebih dari 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Sudah sekitar 7 kali pergantian presiden, nampaknya belum mampu mengantarkan Indonesia untuk keluar dari lilitan utang luar negeri. Masing-masing presiden justru dinilai melanjutkan tongkat estafet warisan utang untuk presiden selanjutnya. 1. Insinyur Soekarno. Indonesia mulai terjerat utang luar negeri sejak negara ini baru berusia seumur jagung setelah merdeka. Ketua Koalisi Anti Utang, KAU, Dani Setiawan menuturkan, Indonesia sudah diwarisi utang oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1949. Warisan utang dari pemerintah Hindia Belanda itu adalah salah satu kesepakatan dalam konferensi meja bundar KMB, di Den Haag, Belanda, sebagai syarat kemerdekaan. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Bung Karno juga pernah berutang ke negara lain. Di bawah kepemimpinan Bung Karno, ia mewarisi utang sebesar 2,3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 32 rupiah triliun. Angka tersebut di luar dari utang Hindia Belanda yang sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 56 rupiah triliun. 2. Soeharto. Setelah pergantian presiden, Soekarno pun mewarisi utang pemerintah ke tangan Soeharto. Menurut data, utang di masa pemerintahan Soeharto berada di kisaran 551,4 triliun rupiah. Sementara PDB saat itu di kisaran 955,6 triliun rupiah. Bedanya, Soeharto tidak memilih utang dari negara Blok Timur, tapi cenderung ke Blok Barat dan lembaga asing semisal Bank Dunia dan IMF. Warisan utang dari Hindia Belanda yang sempat dibatalkan oleh Soekarno, justru diresedule ulang oleh Soeharto pada 1964. Selain meresedule ulang, Soeharto juga mendapat komitmen pinjaman baru. Utang di era Soeharto disebutkan diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi, mulai dari pembangunan infrastruktur, pabrik, industri, dan lain-lain. 3. B.J. Habibie. Prof. Yusuf Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, menggantikan Try Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Setelah Soeharto dilengsarkan pada tahun 1998, warisan utang negara itu pun diberikan kepada Presiden B.J. Habibie. Proses akumulasi utang pun terus berlanjut di era Presiden Habibie. Bahkan, Habibie tercatat sebagai presiden yang membuat utang Indonesia makin besar hanya dalam waktu singkat. Saat itu, rasio utang terhadap PDB berada di level 85,4%. Sehingga utang di era Habibie sekitar 938,8 triliun rupiah, sementara PDB 1099 triliun rupiah. 4. Abdurrahman Wahid. Di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Indonesia sempat menurunkan utang menjadi 77,2%. Saat itu utang pemerintah sebesar 1.271 triliun rupiah dan PDB 1.491 triliun rupiah. 5. Megawati Soekarno Putri. Di bawah kepemimpinan Presiden Megawati, rasio utang Indonesia kembali mengalami penurunan. Utang pada era Megawati sebesar 1.298 triliun rupiah, sementara PDB 2.303 triliun rupiah. Sehingga rasio utang saat itu 56,5% terhadap PDB. 6. Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah mendapat warisan utang sebesar 1.298 triliun rupiah, utang Indonesia justru semakin membengkak menjadi 2.608 triliun rupiah. Namun, SBY sempat melunasi utang-utangnya pada Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) yang telah menjerat sejak tahun 1997. Pada Oktober tahun 2006, sisa utang pada IMF sebesar 3,7 miliar dolar Amerika Serikat yang harusnya jatuh tempo pada 2010 telah diselesaikan oleh BI. 7. Joko Widodo. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan terakhir, per tanggal 30 September tahun 2022, utang pemerintah sebesar 7.420 triliun rupiah. Secara nominal, utang pemerintah ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Hal ini disebabkan pandemi COVID-19.
Ekonomi tidak bergerak karena adanya kebijakan PPKM di Indonesia dan lockdown di sebagian negara sehingga untuk membiayai kegiatan termasuk untuk perlindungan sosial pembiayaan, utang menjadi tulang punggung akibat penerimaan negara tidak mencapai target, kata Kementerian Keuangan dalam APBN kita. Total utang itu naik sekitar 2,54% bila dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp7.236,61 triliun. Demikian juga dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga meningkat dari 38,3% menjadi 39,30%.